Bab 1351. Melihat Jiro masuk, Nanako sedikit mengernyit. Sejak makan siang terakhir dengan Jiro, dia datang untuk melecehkan 5 kali, dan Nanako bermasalah. Faktanya, ketika Nanako makan malam hari itu, dia dengan sengaja menyatakan pandangannya tentang memilih pasangan, mengatakan bahwa ketika itu tentang separuh lainnya, yang terpenting adalah menjadi lebih kuat dari dirinya sendiri, agar Jiro mundur. Namun, Jiro sepertinya menyaring kata-katanya secara naluriah. Terlebih lagi, pria ini mengembalikan kamar Shangri-La, pindah ke Aurous Hill International Hotel, dan tinggal di seberang Nanako, yang membuatnya sangat tidak puas. Namun, ayahnya itu Takehiko terus memintanya untuk membuatnya lebih ramah kepada Jiro, yang membuat Nanako semakin tertekan. Saya merasa jijik, tetapi saya tidak bisa marah atau mengusirnya, seperti seekor lalat besar yang berdengung di sekitar telinga saya, yang menjengkelkan. Meskipun Koichi Tanaka tahu betul bahwa wanita tertuanya membenci Jiro ini, tapi karena presiden telah memberikan perintah, dia mengulurkan tangan dan mengambil bunga yang telah diserahkan Jiro, dan berkata dengan hormat, "Mr. Kobayashi, Anda baik sekali, saya berterima kasih untuk wanita tertua kami." Jiro mengangguk dan berjalan ke Nanako. Pria itu tersenyum dan berkata, "Nona Nanako, saya akan mendukung Anda di antara penonton nanti." Nanako berkata dengan hampa, "Tuan Kobayashi, aku lebih suka diam sebelum pertandingan, jadi tolong keluar dulu." Jiro tersenyum dan berkata, "Aku tidak perlu mengatakan apa-apa, lihat saja Nona Nanako diam-diam." Nanako tidak menyangka Jiro memiliki wajah setebal itu, jadi dia berkata dengan enteng, "Mr. Kobayashi, biarkan aku pergi. Aku akan memejamkan mata dan istirahat sebentar." Jiro mengangguk, dan hanya duduk secara diagonal di seberang Nanako. Melihat Nanako yang matanya indah sedikit tertutup dan wajahnya penuh ketenangan, dia tidak bisa menahan untuk bangun lagi. Diam-diam, wanita ini benar-benar pendiam seperti perawan, bergerak seperti kelinci, sangat heroik di atas panggung, tetapi tenang, lembut seperti air, dan wajahnya sangat cantik dan bergerak. Dia hanyalah gadis impian pria Jepang atau katakanlah Yamato Nadeshiko. Yang disebut Yamato Nadeshiko bukanlah nama seseorang, melainkan sebuah kosakata yang unik dalam budaya Jepang. Ini mengacu pada wanita luar biasa yang memiliki kepribadian yang pendiam dan pendiam, lembut dan perhatian, dewasa dan stabil, dan juga memiliki kebajikan mulia dan temperamen yang sangat baik. Bisa dibilang tipe wanita Yamato Nadeshiko di Jepang adalah dewi yang diimpikan oleh semua pria Jepang. Hal ini juga biasanya dianggap oleh pria Jepang sebagai perwakilan wanita paling ideal, dan itu layak untuk dikejar dengan seluruh energi mereka. Oleh karena itu, Jiro juga menganggap Nanako sebagai pasangan hidup terbaiknya. Bagaimanapun, dia harus berusaha keras untuk mengejarnya. Seorang pria yang bisa mendapatkan wanita yang begitu sempurna benar-benar layak untuk hidup. 10 menit kemudian, staf dari panitia penyelenggara kompetisi mengetuk pintu dan berkata, "Miss Nanako, harap bersiap untuk memasuki arena. Tempat kompetisi Anda ada di ring kedua." Nanako berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata, "Terima kasih." Yamamoto Kazuki di samping memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan bertanya, "Cincin mana untuk pemain Aosue?" Anggota staf berkata, "Nomor 4. Bab 1352. Yamamoto Kazuki berkata kepada Nanako, "Nanako, saya yakin kamu akan bisa langsung menjatuhkan lawan di ronde pertama game ini, jadi saya tidak akan pergi ke TKP untuk memandu Anda dalam game." Nanako bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apakah Anda akan menonton pertandingan Aosue itu?" "Iya." Yamamoto Kazuki berkata, "Saya akan melihat seberapa kuat pelatihnya, dan dia mampu menghancurkan pelatih itu dalam satu pukulan. Jika dia memiliki bakat nyata, itu pasti akan menjadi info besar bagi kami di masa depan." Mengancam, selain itu, saya juga melihat apakah Aosue telah membuat kemajuan di bawah bimbingannya. Jiro bergegas dan berkata dengan wajah serius, "Tuan Yamamoto, silakan, Bu Nanako, aku akan menemaninya sepanjang pertandingan." Yamamoto Kazuki menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga sedikit muak dengan Jiro, berpikir bahwa orang seperti itu yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam tidak layak untuk muridnya yang luar biasa, dan berdengung seperti lalat di sini hanya akan membuat orang menjadi menjijikkan. Namun, meskipun ia dianggap sebagai master tingkat harta nasional di Jepang, ia juga harus memberikan rasa hormat yang cukup kepada keluarga Ito dan Ito Takehiko.
Oleh karena itu, tidak baik mengungkapkan rasa jijik dan jijiknya kepada Jiro secara langsung. Cukup perlakukan dia sebagai udara dan abaikan. Jiro tidak menyangka Yamamoto Kazuki akan mengabaikannya, dan sedikit kesal. Tapi dia tahu bahwa Yamamoto Kazuki adalah guru Nanako dan orang yang sangat dihormati Nanako, jadi dia hanya bisa menahan kejengkelannya. Dia tidak hanya memilih untuk menelan napas, dia juga mengambil kesempatan untuk mengambil gambar kuda Yamamoto, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Yamamoto, Anda adalah master Jepang top yang terkenal. Anda tidak perlu menaruh perhatian pada pelatih pemain kelas 2, tidak peduli apakah dia seorang pelatih, masih kontestan, tentunya tidak sebagus Anda dan Nona Nanako. Di mata saya, di bawah kepemimpinan Anda, Nanako pasti bisa memenangkan 2 kejuaraan Olimpiade berturut-turut. Pada saat itu, kalian berdua akan menjadi yang terkenal di dunia." Seperti kata pepatah, dia memakai ribuan barang, dan dia tidak memuji. Yamamoto Kazuki sangat bangga mendengar pujian ini. Ketika dia masih muda, peruntungannya tidak bagus. Meskipun dia yang terkuat di Jepang, dia telah ditahan oleh beberapa pemain senior Tiongkok dan tidak pernah memenangkan kejuaraan dunia. Belakangan, ketika dia semakin dewasa dan tidak bisa bersaing di Olimpiade menjadi penyesalannya yang besar. Sekarang, tujuan terbesarnya adalah melahirkan seorang murid magang yang bisa memenangkan juara Olimpiade. Ketika muridnya mewakili dia di podium juara Olimpiade, penyesalan seumur hidupnya bisa ditebus. Segera, Nanako dan Kazuki Yamamoto meninggalkan ruang tunggu bersama, dan Jiro serta Koichi Tanaka mengikuti mereka. Begitu dia meninggalkan rumah, Charlie berjalan keluar berdampingan dengan Aosue di kamar sebelah. Ketika Aosue melihat Kazuki Yamamoto dan Nanako, dia berseru dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, gadis itu adalah Nanako. Di sebelahnya adalah Master Harta Karun Nasional Jepang, Kazuki Yamamoto." Charlie mendongak, dan terkejut dengan penampilan Nanako. Dia telah melihat banyak wanita cantik, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang bisa memberi orang perasaan yang begitu jelas. Yamamoto Kazuki juga mengenali Aosue, dan segera memfokuskan perhatiannya pada Charlie. Dia berpikir, mungkinkah pemuda ini menjadi pelatih baru Aosue? Sepertinya tidak ada yang luar biasa. Saat ini, Jiro melihat Charlie seolah-olah dia langsung melihat hantu. Dia tahu Charlie. Karena Charlie secara tidak langsung meracuni ayahnya pada awalnya, dan dipercayakan olehnya untuk membunuh saudaranya, dan ngomong-ngomong, dia memeras keluarganya sebesar 10 miliar. Saat itu, dia menemukan seseorang untuk menyelidiki informasi Charlie dan mendapatkan foto Charlie. Tanpa diduga, dia akan bertemu bintang jahat ini di sini. Bab 1353. Ketika Charlie memandang Nanako, dia menemukan tatapan aneh di belakangnya, menatapnya. Dia mengerutkan kening tanpa sadar dan melihatnya, tetapi dia melihat seorang pria malang yang agak akrab, menatapnya dengan ngeri. Jangan lihat anak ini yang terlihat seperti 5 orang dan 6 orang, tetapi di bawah mata emas Charlie, Anda dapat melihat sekilas bahwa anak ini bukan burung yang baik, dia pasti tipe SCM dengan kebajikan dan moralitas. Dan penuh dengan pencuri pria dan wanita. Charlie menoleh, lalu menyaksikan Jiro gemetar. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar, karena Charlie ini benar-benar meninggalkan kesan yang sangat dalam. Dia telah melihat orang-orang yang kejam. Konon di Hong Kong beberapa tahun yang lalu, seorang kakak lelaki menculik putra orang terkaya, masuk ke villa orang terkaya dengan bom di sekujur tubuhnya, dan kemudian memeras 1 miliar. Dia juga mendengar tentang perampokan yang membawa uang di Eropa yang mengejutkan dunia. Para perampok merampok mobil pembawa uang lebih dari 100 juta euro. Tapi dia belum pernah mendengar tentang bastard yang meracuni orang lain sampai mati dengan racun dan menipu keluarga pihak lain dengan 10 miliar. Charlie adalah astupid yang luar biasa dan belum pernah terdengar. Menurut penyelidikannya, metode Charlie sangat kasar. Awalnya, sang kakak, Ichiro, membawa beberapa pengawal berprestasi dari Aurous Hill. Dikatakan bahwa mereka semua dipotong oleh anak buahnya dan diumpankan ke anjing-anjing. Ketika dia memikirkan ini, dia ketakutan. Kali ini dia datang ke Aurous Hill, dia juga sangat takut bertemu Charlie, jadi dia sangat rendah hati. Setelah sampai di Aurous Hill, dia hanya menginap di hotel dan jarang keluar. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar melihat bintang jahat ini di kompetisi kampus Anda. Karena itu, dia sangat gugup. Charlie juga melihat bahwa dia gugup,
dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit penasaran. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya, dan dia seharusnya tidak pernah mengenalnya sebelumnya. Lalu mengapa dia menatapnya dengan mata ngeri? Setelah beberapa saat, Charlie tiba-tiba ingin memahami mengapa dia tampak sedikit akrab dengan pria ini. Penampilan orang ini sangat mirip dengan Ichiro yang sedang memberi makan anjing di Orville S. Kennel Farm. Saat Charlie melihat Jiro, pelatih Nanako Yamamoto Kazuki juga melihatnya. Juga melihat Charlie dan Nanako di samping Kazuki Yamamoto. Karena dia mendengar pelatih berbicara tentang Charlie sebelumnya, keduanya mencoba melihat perkiraan tingkat kultivasi Charlie melalui mata mereka. Charlie memandang Jiro saat ini, dan tersenyum antusias. Oh, jika saya mengakuinya, ini adalah Tuan Jiro dari keluarga Kobayashi, bukan? Jiro memandang Charlie dengan senyum hangat di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk melawan perang dingin. Tetapi dia tahu bahwa dia berada di wilayah Charlie sekarang, dan dia tidak bisa memprovokasi atau mengabaikan apa yang dia katakan kepada bintang-bintang jahat seperti itu. Akibatnya, Jiro hanya bisa memaksakan senyum, dan berkata dengan gemetar, Yang mulia pasti Wade. Master, kan? Ketika Charlie mendengar Jiro menyebut namanya, dia tertawa dan berkata, Emer Kobayashi sangat pintar. Kami berdua belum pernah bertemu sebelumnya hari ini, dan Anda mengenali saya. Jiro memandang Charlie, hatinya berdarah, dan pada saat yang sama dia mengutuk dalam hatinya, kamu bastard, bagaimana mungkin aku tidak mengenali kamu? Anda menipu keluarga Kobayashi kami dengan 10 miliar dan membunuh kami. Pelaku dari 2 anggota keluarga dekat dari keluarga Kobayashi. Meskipun aku menyewamu untuk membunuh saudaraku, dia mati di tanganmu. Meski Jiro sangat marah, dia tidak berani membangkang. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan. Charlie, aku tidak menyangka kamu begitu tampan, tinggi, dan cantik. Bab 1354. Charlie tersenyum dan berkata, Emer Kobayashi tidak buruk, Anda dapat melihat bahwa yang telah Anda bersihkan adalah pria yang bersemangat, tetapi hanya sedikit lebih pendek. Jiro sempat tertekan. Tingginya kurang dari 1,7 meter. Meski tingginya normal di antara pria Asia, dia masih jauh dari standar kaya dan tampan. Jiro bermimpi bisa tumbuh menjadi 1,8 meter, tapi setelah mencoba berbagai cara, dia tetap gagal. Karena itu, masalah tinggi badan selalu menjadi sakit di hatinya. Saat ini, di depan Nanako, diejek oleh Charlie, yang tingginya 1,5 meter, membuat wajahnya agak tidak terkendali. Charlie berkata saat ini, Hei, Tuan Kobayashi, saya tidak berharap bahasa Mandarin Anda berbicara dengan sangat standar, tetapi itu jauh lebih baik daripada saudara Anda. Jiro buru-buru berkata, saudaraku malas selama hidupnya, jadi dia belum belajar bahasa Mandarin dengan serius. Oh, Charlie mengangguk ringan dan tersenyum, saya mendengar bahwa perusahaan Tuan Kobayashi mensponsori kompetisi sanda ini. Apakah ini alasan Anda datang ke Arrows Hill? Ya, Jiro menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan cepat, kami adalah sponsor kompetisi ini, dan saya secara pribadi akan memberikan trofi kompetisi ini di final. Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata kepada Aosue di sebelahnya, Aosue, apakah kamu pernah melihat yang pendek ini? Menunggu Anda memenangkan kejuaraan, dia akan memberi Anda hadiah. Sedikit, lebih pendek? Mendengar ini, Jiro merasa sangat tertekan. Dia tidak pendek di Jepang, kenapa Charlie menyebut dirinya pendek? Selain itu, dia terlalu meremehkan dirinya sendiri ketika dia berbicara. Bagaimanapun, dia juga orang hidup besar dengan tinggi 1 meter dan 6 meter berdiri di sini, dan dia bahkan bertanya pada Aosue itu, apakah dia melihat dirinya sebagai anak kecil? Apakah dia terlalu pendek untuk membuat Aosue tidak terlihat? Jiro sangat tertekan, tetapi dia tahu bahwa dia berada di wilayah orang lain, jadi dia tidak berani menunjukkan depresi dan amarahnya. Saat ini, Yamamoto Kazuki terlihat agak jelek. Dia menatap Charlie dan berkata dengan dingin, nada pria ini agak terlalu arogan, kan? Charlie mengerutkan kening, menunjuk ke Jiro, dan bertanya pada Yamamoto Kazuki, Tuan cari sendiri, apakah salah saya mengatakan dia pendek? Jiro menderita kritik sekali lagi, dan hampir seteguk darah tersangkut di tenggorokannya, hampir mau muntah. Nanako di samping tiba-tiba terkekeh. Dia mendengar bahwa Charlie sengaja mengambil kesempatan untuk mengejek Jiro, tetapi dia tidak berharap pria ini begitu lucu.
Kali ini, Yamamoto Kazuki berkata dengan wajah hitam, aku berbicara dengan arogan, bukan pria pendek ini, tapi apa yang baru saja kamu katakan kepada Aosue. Juara kompetisi ini pasti Nanako di sebelah saya. Dia adalah guru sanda termuda dan paling menjanjikan. Di antara teman-temannya, tidak ada yang bisa menandingi. Mendengar ini, Nanako buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati, Tuan, Anda serius. Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan bahwa ada langit di luar langit dan ada orang di luar dunia. Saya tidak berani berpura-pura bahwa tidak ada yang bisa menandingi. Yamamoto Kazuki berkata dengan dingin, Nanako. Seorang pejuang harus memiliki keyakinan dan keyakinan untuk menang setiap saat. Bab 1355. Charlie memandang Kazuki Yamamoto dengan penuh minat saat ini. Faktanya, dia sendiri tidak tahu banyak tentang lingkaran pertarungan sanda. Jika bukan karena Aosue berpartisipasi dalam kompetisi ini, dia sama sekali tidak akan memperhatikan orang-orang di lingkaran ini. Karena menurutnya, meski pertarungan sanda dipraktikkan secara ekstrim, tidak lebih dari orang asing dalam seni bela diri tradisional. Semua orang tahu bahwa hanya melatih otot dan tulang dan keterampilan bertarung adalah murid eksternal yang paling dasar. Mereka yang pandai menggunakan ki, pandai menggunakan energi internal, dan menggunakan energi internal untuk menggerakkan seluruh tubuh adalah murid internal sejati. Namun, ada banyak sekali orang yang berlatih seni bela diri di seluruh dunia. Bahkan anak berusia 3 tahun yang belajar taekwondo adalah seorang seniman bela diri. Tapi di antara banyak orang, ada orang yang benar-benar pekerja keras. Sekilas Yamamoto Kazuki adalah master orang asing. Meskipun usianya hampir sama dengan orang tuanya, kebugaran fisiknya sangat kuat, dan kekuatan muskuloskeletal dan daya ledak tubuhnya secara keseluruhan jauh di atas orang biasa. Tapi di depan tuan sebenarnya dari keluarga dalam, Yamamoto Kazuki hampir rentan. Alasan utama mengapa master asing seperti itu dapat memenangkan medali di kompetisi internasional adalah karena master domestik meremehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu. Jika Anda membandingkan kompetisi semacam ini dengan pertunjukan bakat seperti suara yang bagus, maka master batin adalah penyanyi bertenaga super top dunia, seperti penyanyi tenor akhir Pavarotti. Di puncak Pavarotti, apalagi membiarkan dia mengikuti kompetisi dengan suara yang bagus, biarkan dia menjadi mentor dengan suara yang bagus, itu akan menghina identitas dan statusnya di industri musik. Sangat disayangkan banyak master asing tidak memahami kebenaran ini. Mereka mengira selain berpartisipasi dalam kompetisi, mereka semua adalah pemain top dari seluruh dunia, tetapi mereka tidak tahu. Para master yang sebenarnya meremehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pediatrik semacam ini. Jadi apalagi master top seperti Charlie. Karena itu, Yamamoto Kazuki yang seperti guru di depannya tampak seperti semut di mata Charlie. Charlie memandangnya dan bertanya sambil tersenyum, pria ini, mengapa Anda berpikir begitu percaya diri bahwa Nanako adalah juaranya? Yamamoto Kazuki berkata dengan wajah penuh, saya telah berada di dunia pertarungan sanda selama bertahun-tahun, dan pengalaman saya di pertempuran sanda jauh melebihi orang biasa. Dari sudut pandang profesional saya, Nanako adalah seorang super jenius yang sudah langka selama beberapa dekade. Jika saya telah mengajarinya, dia akan memenangkan kejuaraan? Charlie tersenyum dan berkata, Mr. Yamamoto agak terlalu percaya diri. Menurut Anda, mengapa Anda memiliki pengalaman pertempuran Sanshou yang lebih baik daripada orang biasa? Dan mengapa Anda merasa memiliki sedikit kemampuan untuk mengajari Anda segalanya? Bisakah Anda membuat juara dunia? Jika Anda memiliki semua pengalaman dan keterampilan, Anda hanya bisa dianggap sebagai kelas 2 dan kelas 3 dalam seni bela diri, lalu bagaimana Nanako bisa belajar dari Anda? Bagaimana dia bisa memenangkan kejuaraan dunia? Yamamoto Kazuki dengan tegas berkata, wah, aku tahu kamu memiliki sedikit kekuatan, tapi kamu terlalu menantang untuk berbicara seperti ini. Charlie tersenyum dan berkata, apakah itu arogansi? Saya yakin Anda akan segera mengetahuinya.